يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند خلول الحديث الأمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله معلم الإنسان من لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب العلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق وخير الأنام وعلى آله وصحبه ما دامت الليالي والأيام. Amma ba'd, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, bil khusus guru kita Al Ustaz Maksum, Mas Mul, Pak Debowo yang saya hormati, Bapak Taya. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah, musafahah dalam acara rutinitas kita Thalabul Ilm. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengajian kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang istiqomah biar tambah istiqomah, yang belum istiqomah mudah-mudahan istiqomah, dan ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dari sebab biah kita baca ratib, baca maulid dan ngaji kitab, mudah-mudahan mereka semua diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya
raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan mereka semua bersama para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah kita masih digerakkan kaki kita, masih digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dari rumah sampai ke ini majlis. Alhamdulillah. Gak bakalan kurang kita punya pahala. Kalau niat kita bagus, niat kita lurus mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ikan yang ada di laut bakal memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang menuntut ilmu ketika dia melangkah. Gak bakal berkurang pahala kita. Biar ngaji males-malesan, biar ngaji nunduk baik kayak orang yang khusyuk ngedengerin, padahal pikirannya kemana baik. Tapi pahala enggak berkurang. Hatta ngajinya itu juga. Yang dibahas itu lagi. Enggak bakalan berkurang pahala kita. Yang bikin berkurang apa? Ini hati. Ngaji itu lagi. Ustadz perasaan minggu kemarin itu, karang itu. Kalau emang niat kita mau ngaji enggak bakal berkurang. Niat kita emang ikhlas, niat mencari ridho Allah enggak bakal berkurang. Tapi tempo-tempo suka ngerendeng, bener gak? Suka ngerendeng, Ustadz ngaji itu lagi. Enggak ada yang lain. Dapat cerita dari Habib Abdullah. Dulu di Yaman ada ulama setiap kali dikasih kesempatan yang diucapin cuma 2 kalimat. Husnuzon billah wa husnuzon bi ibadil. Itu doang udah. Minggu besok begitu lagi. Husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Minggu besok begitu lagi. Husnuzon billah wa husnuzon bi ibadil. Sampai kuatan ditanya sama jamaah, ya Syekh, al ilmu wasa, ilmu itu luas. Kenapa itu lagi? Kata nih Syekh, apakah ente udah ngalamin 2 perkara ini? Husnujon billah wa husnujon bi ibadil. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada manusia. Apa ente udah ngamalin ini? Berat nggak kira-kira? Husnujon sama Allah, husnujon sama hamba Allah berat. Ibadah hati, ya, tidak ada ibadah yang paling tinggi nilainya ibadah hati kecuali ini. Kecuali 2 perkara ini. Husnujon billah wa husnujon bi ibadil. Tuh. Dikasih sakit, alhamdulillah dikasih sakit sama Allah. Ngurangin dosa kita. Dikasih musibah, alhamdulillah dikasih musibah, ngurangin dosa kita. Ini tempo-tempo kita kebanyakan ngangluh, kebanyakan ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sama orang, sama tetangga, biar prasangka baik. Kata Imam Ali, kalau belum 70 kita punya alasan buat suujon sama orang, jangan suujon. 70 nih. Baru kita punya alasan, baru itu orang kita suujon boleh tuh, 70 alasan. Punya berapa alasan kita mau suujon sama tetangga? Punya berapa alasan kita mau suujon sama orang tua, sama teman-teman kita, kerabat kita? Kalau belum 70 belum boleh, itu Imam Ali. Tuh. Nah, di sini alhamdulillah walaupun ngajinya itu lagi, bersyukur kepada Allah kita masih bisa duduk di majelis taklim. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah. Ini udah sampai bab jamak takhir ya. Sampai bab jamak takhir. Kemarin jamak takdim, sekarang jamak takhir. Jamak takhir, jamak takdim sama jamak
takhir. Sebelum kita lanjutkan ke jamak takhir, di sini ada ahkamus safar, hukum-hukum bepergian. Tuh. Hukum bepergian, hukum jalan-jalan kalau bahasa kita mah. Lah ada hukumnya jalan-jalan ge. Enggak sembarangan kita pergi. Ada hukumnya, ada 5 hukum. Yang pertama kata ulama al-wajib. Wajib. Bepergian yang wajib. Wajib kita bepergian. Apa contohnya? Liiskoti fardil haji wal umrah. Buat menggugurkan kewajiban haji dan umrah. Itu wajib. Wajib kita kudu berangkat. Punya duit, ada rezeki. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, wajib kita amalin, wajib kita jalanin. Tuh. Enggak kayak alasan, lu wajib. Tuh. Itu bepergian yang wajib. Wali thalabil ilmi. Wali thalabil ilmi wajib, dan menuntut ilmu yang wajib. Tuh, wajib kita bepergian. Seperti di kampung Cikiwul nih, enggak ada ustadz, enggak ada kiai, enggak ada pembimbing, guru agama enggak ada, guru ngaji enggak ada. Wajib di satu kampung berangkat buat menuntut wajib. Nah, bepergian seperti ini hukumnya wajib. Wajib ya. Paham? Yang kedua sunnah. Bepergian yang sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat. Kalau sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin juga enggak dosa. Sunnah nih. Bepergian yang apa yang sunnah? Di ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, bepergian untuk ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ziarah makam aulia, ziarah makam guru, ziarah makam orang tua, itu sunnah. Tuh. Sunnah hukumnya, gak wajib, sunnah. Wasilatir rahim, dan silaturahmi, tuh, sunnah. Kayak pulang kampung lebaran, tuh. Sunnah, gak wajib. Harus pulang, emang hukumnya wajib? Enggak kan sunnah, enggak harus pulang, lebaran enggak harus pulang, sunnah. Kita kerjain dapat pahala, kita tinggalin juga enggak dosa, sunnah ya. Yang ketiga mubah. Tuh. Bepergian yang mubah. Seperti apa? Kasafari litijarah. Seperti bepergian untuk berdagang. Tuh, dagang. Tuh. Punya barang dari rumah, kita misalkan punya baju koko Bani Ali, kita mau bawa kemana ke satu tempat, sunnah, mubah, boleh aja, bepergian yang boleh. Nah makanya di sini yang boleh dijamak atau dikosor bepergian yang mubah, bepergian yang boleh. Adapun bepergian yang haram nggak boleh dijamak, nggak boleh. Tuh, makanya di sini ada antar haram. Yang keempat makruh. Bepergian makruh hukumnya. Seperti apa? Kasafari litijarati fi akfanil mauta au lahwi wal la'ib ghairil muharram. Seperti bepergian buat jual kain kafan. Tuh. Jual kain kafan doang, enggak ada implik-implik yang lain, enggak. Makanya kalau orang yang punya dagangan cuma kain kapan doang makruh hukumnya. Orang dagangannya cuma kain kapan doang makruh hukumnya. Tapi kalau dibarengin sama sejadah, peci, baju koko, sarung itu mah enggak. Ini mah khusus kain kapan doang. Seitu-itunya dagang udah jualan, enggak boleh, makruh. Kenapa? Kain kapan orang kalau dagang kain kapan apa yang diharapin? Apa yang diharapin juga? Orang mati. Ngarepin orang mati. Pedagangnya kain kapan dong ngarepin orang mati. Tuh. Makanya kadang-kadang kalau jadi amil Pak, kadang-kadang suka
suka ada selintingan yang begitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita kalau lagi bercanda nih para asatid, ada ambil kadang-kadang suka nyeletuk, langka basi nu paeh yeuh. Begitu. Langka mun sih nu paeh. Begitu. Jangan ya, nggak boleh. Orang yang kerjaan ngajiin tuh nggak boleh, ngajiin, kerjaannya ngajiin doang nggak boleh. Ngarepin orang mati ininya. Nggak boleh. Nah, dagang kain kapan seitu-itunya makruh hukumnya. Tuh. Makruh. Itu bepergian buat dagang kain kapan makruh. Tuh. Yang kelima haram. Nih. Yang kelima haram. Apa haram? Kasafaril jaujati min ghairi izni zaujiha. Bepergian seorang istri tanpa izin suaminya. Bini pergi, Hatta mau beli cabe. Nih bini mau beli cabe ke warung, nggak bilang dulu sama laki, main keluar aja begitu, haram. Bepergian, apalagi kadang-kadang orang pergi haji bininya doang, lakinya kagak pergi. Nah kalau misalkan nggak didampingin sama orang yang mahram dia tuh haram, nggak boleh. Kadang-kadang ada kan, lakinya nggak berangkat haji, bininya berangkat haji. Kadang-kadang begitu, nggak didampingin sama mahramnya tuh nggak boleh. Kecuali didampingin sama mahramnya, adeknya misalnya itu boleh. Tuh bepergian, ya nggak sembarangan. Bepergian juga ada hukumnya masing-masing. Haram. Seorang istri melangkah dari rumah keluar rumah, dari rumahnya kemana-mana misalkan tanpa izin suami, haram. Purik, salah sedikit purik, kabur, laki lagi tidur atau minggat, nggak ada dia, nah, haram nih, nggak boleh. Perempuan, kadang-kadang ada perempuan model begitu, berantem wong weng wong, kagak diladenin atau purik, laki lagi tidur tinggal pergi, ini haram, nggak boleh. Dan yang terakhir, ini saya sering ngomong, perempuan itu sesuatu yang kita sembunyiin, nggak boleh diumbar, nggak boleh kita umbar, apalagi kuat diupload di handphone. Kadang-kadang bini kita foto bareng-bareng tuh, diupload di handphone, itu nggak boleh. Biar punya rasa giroh sama bini itu, biar punya rasa giroh, tahu giroh? Cemburu. Biar ada kecemburuan kita punya bini. Bini keluar rumah tanpa pakai busana atau pakaian yang rapi, auratnya kelihatan, harus cemburu kita. Kudu cemburu kita. Auratnya kelihatan sama orang, dipandang sama orang, kudu cemburu. Enggak cemburu, dayus ini punya laki. Didiemin bininya keluar rumah buka-buka aurat, dia enggak ngelarang, dayus ini laki. Jangankan surga, wanginya surga jarak 500 tahun. Udah kecium, ini orang yang begini enggak nyium dia. Kenapa? Ngebiarin no bininya buka-buka aurat. Beli cabai ke warung nggak pakai jilbab, buka-buka aurat, yang apalagi aurat yang bikin syahwat orang lain. Nah ini bahaya. Jangan didiemin. Biar punya rasa cemburu. Imam Ahmad bin Hanbal saking cemburunya sama istri beliau ketika ada tamu datang ke rumah. Kemudian istrinya itu jalan. Suara sendalnya kedengeran, kosrek gitu. Suara sendalnya kedengeran sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tamu denger. Begitu tamunya keluar ditegor ini perempuan. Saking apa? Saking cemburunya sama istri. Saking ditutupinnya istrinya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita kan beda. Perempuan diumbar kita perempuan. Kemana baik merah di kemarin lu gigih. Itu kan. Nggak boleh. Kita punya tanggung jawab, bakal dimintakan pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah SWT. Bini. Tuh. Baik-baik, nggak sembarangan. Kita punya bini, rapiin. Urus, rawat, karena dia ntar bakal narik kita. Kalau seandainya kita didik dia, bener didikannya, dia bakal nolong kita ntar.
bakal nungguin dia ntar. Kita masih dihisab, dia nungguin ntar di surga duluan. Pok, udahlah masuk ke surga. Ntar dulu malaikat, laki saya lagi dihisab. Kemarin masih punya utang belum bayar. Dia udah duluan di surga. Tungguin sama bininya. Bini Pak yang bakal ketemu entar di akhirat nih, laki bini, misalkan kayak saya misalkan pernah, nah bini saya kan meninggal nih, entar lakinya saya doang udah. Tapi kalau misalkan ada orang bini ditinggal lakinya, bini ditinggal lakinya kan janda tuh, kawin lagi sama orang, itu entar lakinya yang ono. Bukan yang pertama. Misalkan sama yang kedua nggak bener lagi, kawin lagi sama yang ketiga, nanti lakinya di akhirat yang itu, begitu. Tuh bini. Tuh. Makanya kalau orang kan suka bilang hidup biar sehidup semati. Kalau sehidup semati ya begitu dia ditinggal sama bini lakinya nggak kawin lagi udah. Nah sehidup semati nih orang, bakal ketemu entar di sono. Tapi kalau dia kawin lagi nggak ketemu entar. Beda lagi kan urusannya, beda lagi tangannya udah. Tuh bini. Kalau bini kita kawin lagi sama orang, berarti ntar lakinya orang lain. Kita siapa? Banyak bidadari kita mah. Banyak bidadari, jangan ketakutan. 40 buat orang biasa bidadari. Buat orang yang luar biasa 400. Coba itu, 400. Perempuan yang paling cakep di dunia siapa sih? Perempuan yang paling cantik nih di dunia siapa? Yang pernah kita lihat dah di TV, artis dah. Siapa yang paling cakep? Siapa yang paling cakep artis? Kagak ada apa-apanya sama bidadari surga. Nih bidadari surga Pak, kalau seandainya satu tetes keringetnya jatuh ke bumi, niscaya orang yang ada di bumi bakal nyium wanginya itu keringat bidadari. Tuh. Gimana coba? Satu tetes nih keringat bidadari, satu tetes keringat bidadari nih netes ke dunia. Itu orang dunia, penduduk dunia bakal nyium wanginya keringat bidadari. Ini kayak apa coba? Pengen yang begitu? Pengen ya? Takwa yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.